kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Meskipun lewati cobaan, tantangan yang tidak mudah, Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada. Itu karena kuat jaga yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kekuatannya daripadamu, bukan karena kebiasaan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih dari hari yang kemarin. Kami mau mencintai Engkau, kami mau menyembah Engkau lebih dari hari sebelumnya. Ini kami Tuhan, ini kami mau menyatakan iman kami kepada-Mu. Engkau berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau dia tidak mempunyai iman. Kami mau mempunyai iman itu sampai pada akhirnya kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus maju di dalam iman kepada Engkau. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu memenuhi setiap kami, hamba-Mu, kami semua mengerti isi hati-Mu. Dibukakan rahasia kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dan segala perkara yang sia-sia, segala pikiran yang sia-sia yang berusaha mengganggu setiap kami usir dari tempat ini dalam nama Yesus. Berikan roh yang damai dan sejahtera, sehingga pikiran fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Salah itu kita buat Tuhan kita yang kasih. Silakan ibu bapak saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, hari yang ke-8 di bulan Maret. Ya, kalau kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala sesuatunya, waktu pasti akan terasa cepat. Amin. Tapi kalau penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, pergumulan, ya kan? Ya, kalau harus bayar hutang, ya waktu juga terasa cepat. Tapi ketika ada tantangan yang berat, kok nggak selesai-selesai, rasanya waktu itu lama banget. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya ingin mengajak kita untuk mempelajarinya bersama-sama. Mungkin boleh dibantu kayaknya nggak jelas. Ya, dijawab lagi. Hari ini kita akan belajar sama-sama untuk terus melangkah maju bersama Tuhan. Melangkah maju bersama Tuhan. Katakan melangkah maju bersama Tuhan. Yang maju apanya? Iman. Baik saudara, ya, iman yang terus maju bersama Tuhan. Dibantu aja. Iman yang terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa saudara? Iman yang maju. Iman yang maju. Iman yang bertumbuh. Ya, iman yang bertumbuh bagaimana? Ya, kalau kita bicara pertumbuhan, maka sebagai seorang anak waktu bertumbuh dari anak dia remaja, kemudian menjadi seorang pemuda sampai menjadi orang yang dewasa. Persoalannya gini, pengertian dewasa hari-hari ini seringkali sudah belok dari yang semestinya. Yang disebut orang dewasa harusnya orang yang bagaimana? Orang dewasa ya, yang tidak kanak-kanak, betul nggak saudara? Bukan sekedar masalah usia. Katakan sama-sama, dewasa bukan bicara tentang usia. Dewasa bukan tentang usia. Ya, dewasa bicara tentang sebuah respon akan sebuah tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Ya,
Karena banyak orang yang semakin menjadi tua, usianya bertambah, tetapi sifatnya bertambah menjadi anak-anak atau nggak berubah. Jadi dewasa itu sebenarnya bicara tentang sebuah karakter, sifat bagaimana seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang punya respon yang lebih benar, saudara. Amin. Ya, nah hari ini kita belajar tentang iman yang dewasa, mempunyai kedewasaan di dalam iman. Ya, kalau ada iman yang dewasa berarti kemungkinan ada iman yang nggak dewasa, alias iman yang anak-anak terus. Kita akan belajar iman yang anak-anak itu gimana, iman yang bertambah dewasa gimana, saudara ya. Minggu lalu salah satu poinnya adalah saya sampaikan ya, kalau kita bicara iman, bukan iman yang apa, saudara? Bukan iman yang aku pengen itu, aku yakin dapat, ya. Tapi iman yang menyadari bahwa apa? Ketika Tuhan berkehendak, aku meyakini. Amin, saudara. Imannya yang seperti itu, jangan iman yang ngawur, saudara. Mari kita baca ayat natsnya, saudara. Kolose 2 ayat 7. Maaf, hurufnya mungkin terlalu kecil, saudara ya. Kolose 2 ayat yang ke-7 ya, yang bisa baca sama-sama yang di layar, yang nggak bisa boleh buka Alkitab saudara. Kolose 2 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Hendaklah di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah, berarti ada sebuah dorongan yang dibawa kepada setiap kita supaya apa? Supaya kita berakar, supaya kita dibangun, supaya kita bertambah teguh di dalam iman, dan supaya apa? Kita berlimpah dengan ucapan syukur. Nah, start. Oke, next. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup setiap kita itu sebuah awal perjalanan dari setiap kita, bukan goal akhir. Jadi waktu saudara berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sebuah happy ending. Karena saudara sedang mengawali awal yang baik. Katakan awal yang baik. Awal yang benar. Katakan awal yang benar. Tapi awal yang benar, awal yang baik, kalau tidak dalam prosesnya dikerjakan dengan baik dan benar, akibatnya apa? Melenceng. Akibatnya apa? Tidak sampai garis finish. Akibatnya apa? Didiskualifikasi. Orang larinya udah benar. Wah, lomba lari 100 meter. Tapi waktu lari dia membelok ngambil jalurnya orang lain, saudara. Yang terjadi apa? Bisa nabrak lawannya. Ya, akibatnya apa? Dia didiskualifikasi, dikeluarkan dari pertandingan. Pertandingan harus dijalankan dengan benar. Nah, bicara tentang mengikut Kristus, bicara tentang punya iman sama Tuhan Yesus, kita nggak hanya iman yang aku percaya Yesus. Iman kita harus bertumbuh lebih lagi, saudara. Next. Iman yang terus bertumbuh, iman yang bagaimana? Coba Kolose 1 ayat 10. Mari baca sama-sama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam apa, saudara? Apa 1-2 hal aja? Enggak, segala hal. Ya. Percaya saudara, waktu kita terus bertumbuh dalam Tuhan, satu persatu bagian kehidupan kita sedang dibentuk, diubah, dibuat menjadi serupa dengan apa yang Dia mau. Asal kita mau punya respon yang benar. Katakan amin. Amin. Nah, kemudian dikatakan, dan kamu akan apa? Wow, bukan hanya saudara bertumbuh, tapi saudara akan memberi buah. Orang yang bisa memberi karena punya sikap hati apa? Berkelimpahan. Sikap hatinya loh, ya, bukan karena udah kelimpahan, tapi punya mental orang berkelimpahan. Orang sederhana tapi mentalnya berkelimpahan, dia dengan mudah memberkati orang lain. Ya, amin saudara. Ya, dan memberi buah dalam apa sekali lagi? Segala pekerjaan yang gimana? Yang biasa-biasa, yang baik. Wow, spiritnya excellent, saudara. Melakukan yang baik, sudah melakukan yang baik, dia memberi, saudara. Ini orang dewasa sekali imannya. Dan dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Next. Jadi ciri orang dewasa, kita bisa simpulkan ini. Nomor 1, hatinya ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Meskipun
tidak mendapatkan pujian penghormatan di hadapan manusia. Dia tetap lakukan yang terbaik karena apa? Pikirannya satu. Cuma satu yang aku mau lakukan, senangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya. Meskipun saudara dihianati, meskipun saudara dijanji tapi janji itu nggak ditepati, tapi karena kau melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang punya iman demikian, wow, Tuhan sangat suka. Yang kedua, ciri pertumbuhan kedewasaan iman itu dia menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan yang baik. Tadi Kolose 1 ayat 10. Dia punya ciri, apapun yang dikerjakan, sesuatu yang baik dan menghasilkan buah. Jadi dia melakukan sesuatu selalu meninggalkan sebuah kenangan, meninggalkan sebuah hal yang positif. Dia ada di satu bidang pelayanan, dia memberikan satu hal yang positif. Dia ada dalam satu komunitas, dalam kur, dia memberikan satu dampak yang positif. Itu ciri orang dewasa iman. Amin. Dia ada di dalam sebuah pekerjaan, dia kasih dampak yang positif. Mungkin gajinya belum naik saat itu, tapi impactnya, dampaknya, hasil yang dikerjakan positif, baik, saudara. Yang ketiga, ciri pertumbuhan kedewasaan iman terlihat dari apa? Ketika dia punya keinginan untuk mengetahui Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lama. Ya, orang yang merasa cukup dalam pengenalan akan Tuhan, sebenarnya itu adalah kebodohan terbesar dalam hidupnya. Masakan kita sudah kenal Tuhan begitu rupa, saudara? Masih banyak perkara yang belum kita kenal dari Dia, betul saudara? Ya. Kalau kita pernah mengalami mujizat yang spektakuler dari Tuhan hari kemarin, jangan pernah merasa engkau sudah ketemu Tuhan seluruhnya, saudara. Engkau sudah kenal Dia secara utuh. Jangan berhenti pada mujizat yang satu. Jangan berhenti kepada perjumpaan Tuhan yang satu. Makanya Pak Niko ketika dia karang lagu apa? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terus berkatmu yang telah ku terima. Bisa diganti kata mujizatmu yang telah ku terima. Terus apa? Sempat membuatku terpesona. Ada orang tanya kenapa gak pakai kata berkatmu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona, gitu kan? Pak jawab, memang kata yang saya pakai sempat, supaya kita jangan berlama-lama, fokus, jangan lama-lama di mujizat itu, jangan lama-lama di berkat itu, terus kejar Tuhan. Karena masih banyak hal yang kita bisa kenali dari Tuhan kita dan kita dapatkan, kita alami dari Tuhan. Amin. Iman yang dewasa akan terus belajar untuk mengetahui dan mengenal siapa Tuhan. Kita akan lanjut. Nah, sekarang dikasih next. Fokusnya dari kedewasaan iman apa sih, saudara? Bicara tentang sebuah pertumbuhan. Ya. Waktu berjalan bersama Kristus itu penting bagi kita untuk apa? Untuk terus bertumbuh dalam iman. Jangan terjebak dengan berkat-berkat. Jangan terjebak dengan sekedar pengetahuan. Tapi terus mau nggak kita ngalami Dia? Mau nggak terus kita belajar tentang Dia? Gitu cara, ya. Supaya iman kita bertumbuh. Caranya gimana? Caranya tadi dikatakan Kolose 2 ayat yang 7. Di sana kita harus belajar berakar dan dibangun di dalam Tuhan serta diteguhkan dalam iman. Kasih Tuhan, ya. Apa yang dimaksud berakar, dibangun, diteguhkan dalam iman di dalam Tuhan? Kita lihat next selanjutnya, saudara. Dalam fase pertumbuhan iman, saya kelompokkan dalam 3 hal. 1, fase next, yang ketergantungan. Yang kedua, fase yang disebut fase mulai mandiri, bisa berdikari sendiri. Yang ketiga, fase yang hidupnya berbuah. Saudara yang kekasih, ada 3 hal. Katakan sama-sama. Yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berbuah. Kita lihat sambil koreksi diri, ya saudara. Kita ada di poin mana nih sekarang? Fase ketergantungan perlu didorong-dorong terus, dimotivasi. Bahasa saya perlu dijorok-jorokin, gitu ya.
Bukan jorok kamu, enggak. Jorok didorong gitu. Ya, perlu didorong terus. Kamu pasti bisa. Kamu yakin, kamu pasti bisa. Kami doakan, kami support. Kami beri semangat sama kamu. Ya. Oke, sebelumnya saudara jangan merasa minder. Waduh, kok aku yang di sini, ya. Kalau saudara ada di sini, bergumul, berjuang, berdoa, tekun untuk bisa naik ke mandiri gitu loh saudara ya. Ya, sebaliknya yang sudah mandiri jangan nyantai-nyantai, bisa melorot saudara. Itu saudara ya. Nah, lanjut. Yang kedua, mengasihani diri. Ya, mengasihani diri. Cenderung imannya masih model yang mengasihani diri. Ya, beriman untuk dirinya. Ya, aku percaya Tuhan pelihara saya. Tuhan jagai saya. Tuhan bukan misalnya kita dilukai, kita dirugikan orang. Tuhan, bukan saya yang membalas tapi biarlah Tuhan yang membalas dia. Nah, doa-doanya kayak gitu lah saudara. Ya, pakai ayat Alkitab, ya. Sebab Tuhan yang membela kita. Pembalasan ada di tangan Tuhan, itu diperhatikan. Ya, masih fokusnya mengasihani diri gitu. Yang ketiga, ya, dirinya mudah dipengaruhi dengan pengajaran. Kenapa? Perhatikan ini. Ketika seorang bertumbuh dalam iman di awal, pasti semangatnya luar biasa. Itu sama seperti orang sudah lama nggak makan, apa aja yang di depan mata disikat dia. Makan. Masalahnya tidak semua makanan itu baik buat tubuhnya. Tidak semua pengajaran itu baik buat dirinya. Tapi ini ya ciri iman yang masih ketergantungan. Yang semua dimakan juga. Semua firman pengkhotbah siapa, ambil aja. Fokusnya kepada apa? Bukan mulai belajar dari dirinya mandiri, tapi masih ketergantungan itu tadi, saudara. Ya, karena dia ketergantungan, dia kurang melatih dirinya, akibatnya apa? Dia nggak bisa sortir mana yang perlu, mana yang enggak, gitu, saudara. Ya, next, masih selalu harus diingatkan. Sudah baca Alkitab belum? Oh iya, lupa. Sudah satu tuh belum? Aduh, sudah. Cuma kok aminnya paginya, gitu, saudara ya. Selalu diingatkan. Sudah memperkatakan firman belum? Gitu. Karena dia masih perlu dibimbing, ya, masih tergantung, gitu. Next, mudah mengeluh, mudah putus asa. Tuhan, katanya Tuhan tolong saya, mana buktinya? Padahal doanya baru sekali, baru sejam yang lalu, minta langsung dijawab. Saudara ngerti maksudnya, saudara? Masih, aduh, nggak gampang ya ternyata. Udahlah, nggak lagi kali ya. Tapi teman yang lain dorong, kamu pasti bisa. Nah kayak gitu, saudara. Ya, iman yang ketergantungan itu masih kecenderungan harus ditolong terus. Ya. Nah, kita naik yang kedua, iman yang mandiri. Iman mandiri mulai bisa berdiri sendiri, saudara. Mulai bisa memikir, oh ya, aku harus baca firman. Oke, aku berdoa, aku percaya firman Tuhan apa yang tepat ya untuk aku baca pagi hari ini. Apa ya yang bicara tentang pengharapan. Dia mulai cari, mulai gali gitu, saudara. Gak mengandalkan orang lain lagi. Kalau dulu ketergantungan, tolong dong cari ayat tentang pengharapan. Tapi setelah imannya mulai mandiri, dia mulai cari, dia mulai gali, dia coba cari di Google mungkin, saudara. Ayat tentang pengharapan muncul. Baca gitu, saudara. Ya, next. Dia mulai tahu apa yang menjadi kewajibannya. Gak perlu diingat-ingatin. Saat teduhnya, jangan lupa lo ibadah. Ya, masih harus diingatin. Jangan lupa apa lagi? Baca Alkitab ya. Berdoa. Tapi kalau orang sudah mandiri, gak usah diingetin. Dia sadar betapa perlunya dia baca Alkitab. Betapa pentingnya dia bersaat teduh. Dia gak lupa bahwa korban persembahan persepuluhan. Gak perlu diingetin lagi. Gak perlu diceklis lagi. Kamu sudah belum? Kalau dia sudah mandiri, imannya sudah lebih dewasa, bisa berdiri sendiri, dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Dia melakukan kesalahan, dia nggak perlu ditegur orang dulu. Dia sadar, dia hampiri orang yang dia lukai, dia minta maaf. Itu iman mandiri. Amin. Next, nggak perlu diajari, nggak perlu diingatin lagi berulang-ulang. Cukup 1 kali, paling banyak mungkin 2 kali, dia udah ngerti poinnya. Oke, aku belajar. Terus, punya rasa tanggung jawab. Ya, punya rasa tanggung jawab. Iman yang mandiri punya rasa tanggung jawab. Aku akan lebih giat. Aku tahu sekarang diberi tanggung jawab ini, aku akan begini. Dia mulai membangun rasa tanggung jawabnya. Ya. Terus tidak merepotkan, karena dia sudah mulai bisa mandiri. Beda kalau ketergantungan. Tiba-tiba jam 2:30 pagi, gembala punya terima telepon. Aku dapat mimpi ini, maksudnya apa ya? Nah, saudara, gembala punya lagi. Tiba-tiba suruh mengartikan maksud. Hari itu juga nggak mungkin, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau dia bertanggung jawab, dia punya iman yang mandiri, dia akan, Tuhan, apa yang kau mau? Dia ngerti Tuhan mau ngomong sama dia hari ini. Dia akan gumulkan apa maksudnya. Gitu, saudara. Nah, persoalannya tapi kadang gini. Iman mandiri punya kecenderungan independen. Sehingga kadang mulai sulit menerima masukan. Karena dia merasa sudah lebih dewasa. Sehingga kesenggol dikit bisa bacok lu gitu, saudara. Kesenggol dikit bisa awas lu gitu, saudara. Kesenggol dikit bisa mulai gak suka. Kenapa? Aku udah mulai dewasa. Kenapa kamu ingetin saya? Ngerti ini, saudara? Ya, iman mandiri punya dunia sendiri. Ya. Sekarang iman yang berbuah. Sedangkan iman yang berbuah gini, dia menghargai yang namanya kerjasama. Teamwork itu menjadi sebuah sarana yang dia sadar bahwa dengan bekerja sama akan membuat dirinya lebih bertumbuh. Nangkap, saudara? Perbedaan antara iman yang mandiri sama iman yang berbuah. Dia menyadari bahwa tidak baik seorang diri saja. Ya, ini nggak hanya ngomong tentang orang yang single perlu menikah dan sebagainya, tetapi bicara tentang apa? Di mana 2-3 orang bersatu, berunity. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, kuasanya nyata, mujizatnya nyata. Maka gini, saudara, konsep pemikiran iman yang berbuah adalah apa? Semakin kita bisa bersatu, semakin kita bisa berunity, kita akan melihat perkara yang lebih dahsyat yang melampaui. Amin. Amin, saudara. Saudara pelajari, lihat polanya pengembalaan Paniko. Sekitar tahun 2000-an, ya, Paniko meletakkan bendera nama gereja Betaninya, dan dia kembali kepada nama Sinode GBI, saudara. Di situ Tuhan sadarkan dia bertobat, jangan melukai tubuh Kristus. Dia minta maaf di hadapan banyak orang, saudara. Saudara, tidak mudah. Saya bayangkan kalau saya di posisi Pak Niko hari itu, udah gereja gede banget. Mungkin hari itu gereja terbesar dengan cabang terbanyak di Indonesia, saudara. Dan dia memberanikan diri di hadapan gereja-gereja, bahkan gereja-gereja yang sederhana, yang jemaatnya mungkin hanya 20-30, dia ngomong, saya minta maaf. Itu menjadi titik balik pelayanan beliau, saudara. Hari ini, saudara, kalau perhatikan, dan saudara mungkin merasakan pelayanan HMC, ya. Saudara, siapa yang dari Gereja Kristen Jawa? Ada angkat tangan? Ya. Gereja-gereja yang Protestan ada, saudara? Yang daerahnya pernah dihampiri, didatengin sama Paniko dan tim HMC, angkat tangan. Coba, saudara, sekarang perhatikan. Kalau Paniko pelayanan kemana-mana, sekarang bahkan gereja-gereja Protestan pun semangat mendukung, betul? Jemaatnya didorong ikut KKR, betul, saudara? Dulu, waktu masih pegang bendera sendiri, saudara, baru 3 orang datang aja, utusan dari gereja cabang Betani, sudah bikin ketakutan, saudara. Wih, hati-hati
nanti jemaat kamu diambil sama dia. Itu saudara. Tapi ketika hamba Tuhan yang satu ini semakin sadar, aku harus berdoa. Kita lihat saudara, dia justru buka dirinya untuk tubuh Kristus. Setelah minta maaf, dia memfasilitasi tubuh Kristus. Salah satunya ada namanya pelayanan hamba Tuhan garis depan. Hamba Tuhan garis depan itu siapa? Justru hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, itu yang garis depan. Mereka beri hatinya, mereka beri segalanya, bahkan mereka beri nyawanya. Persoalannya hamba Tuhan garis depan kurang suplai amunisi, gitu saya. Kurang mungkin kurang tambahan firman, pengetahuan, tambahan teknologi, tambahan apa. Nah, lewat saudaranya Pak Niko, Pak Bernard Nyotora Harjo, saudara, beliau juga bergerak sama-sama. Dimulai dari Jawa Timur, dari Surabaya. Pekerjaan hamba Tuhan garis depan. Setiap bulan, ya, Pak Niko dan kita gereja Betel Indonesia cabang Gatot Subroto mensupport hamba-hamba Tuhan dari daerah untuk ikut ibadah doa pengerja di Sentul. Sampai kayak gitu, saudara. Kenapa? Melihat betapa pentingnya tumbuh bersama. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita hanya mikir yang penting aku tumbuh supaya kelihatan di antara yang lain. Perhatikan, saudara. Siapa yang tumbang duluan? Yang paling tinggi. Hati-hati, yang paling tinggi kesambar petir dulu, saudara. Saya ingat satu kali, ya, sedang outbound bawa anak-anak sekolah SMP di kota Purwokerto, di daerah Batu Raden. Ternyata di tengah outbound itu, saudara, ya, mencari jejak gitu ya, bikin pos-pos. Itu awan mulai gelap, mulai hujan, mulai ada petir. Ada satu regu yang belum sampai. Aduh, saya sebagai ketua panitianya saya khawatir, saudara. Aduh, saya cari, saudara. Lewat sawah-sawah, saudara. Lewat sawah, sawahnya padinya tingginya segini, saudara. Petir mulai jedar. Saya sadar, saya paling tinggi di antara yang lain. Saya ingat betul, apa yang saya lakukan? Saya langsung berlutut di arah merangkak, saudara. Ini udah mati yang mau ngerjain saya, pas saya dikerjain gitu. Wah, saya merangkak, ya, sepanjang sawah itu, saudara. Saya menghindari supaya saya lebih tinggi. Bahaya, saudara, kalau tinggi sendiri. Ya, saya ambil lebih rendahnya gitu ya. Nah, gitu ya. Saya ambil lebih rendahnya supaya jangan kena petir. Kalau kita tumbuh sama-sama, iblis bingung siapa yang mau dikalahkan. Amin. Next, rela berkorban. Orang yang imannya bertumbuh, berbuah, imannya dewasa, dia nggak lagi mikir apa yang menguntungkan saya, karena dia sadar hidupnya dipersembahkan untuk tubuh Kristus. Maka apa yang dilakukan? Dia berani nabur, dia berani lakukannya orang lain nggak mau lakukan, dia berani lakukan. Amin, saudara. Rela berkorban. Lanjut, saya nggak mau lama-lama di sini, masih banyak di belakang. Suka berbagi, ya sudah ngerti itu. Orang rela berkorban pasti suka mau berbagi. Senang ada rekan tumbuh bersama. Nah ini, prinsip ketika melihat orang lain tumbuh, dia nggak merasa tersaingi. Itu istilahnya apa? Senioritas. Orang yang imannya bertumbuh dewasa tidak punya mental senioritas. Meskipun dia senior, dia tetap melihat yang junior sebagai rekan sekerja. Amin, saudara. Ya, makanya saya bolak-balik ingatin saudara di sini, kita yang melayani Tuhan, jangan pernah merasa engkau sudah lebih lama melayani. Belajar juga sama yang baru melayani. Kadang semangatnya yang baru lebih semangat daripada yang sudah lama. Baca Alkitabnya lebih semangat yang baru, kadang yang lama sudah mulai lemas. Cuma memang yang baru perlu dibimbing tadi, karena kadang apa? Masih ngawur-ngawur. Menerjemahkannya masih melenceng sana sini. Ya nggak apa-apa, masih belajar namanya. Belajar sama-sama. Terus sudut pandangnya menjadi luas. Mengatasi sudut pandang yang sempit, sehingga kalau sudut pandang yang sempit apa? Gampang khawatir. Kalau iman yang ketergantungan kan masih
nempel terus sama mentornya. Mentornya nggak bisa ditelepon, cemas saudara. Aduh, kepada siapa lagi aku minta tolong? Dari surga bilang, ya aku toh, gitu kan. Ya itu tergantung sama mentor saudara kan. Tapi kalau dia sudah berbuat, maka apa yang dia lakukan saudara? Dia akan bisa lihat, Tuhan buka mataku untuk melihat apa yang menjadi mau. Sama seperti Elisa melihat malaikat Tuhan yang menjagai dia dan bujangnya saudara. Ingat kisah itu? Elisa bisa melihat, jangan takut. Meskipun musuh Amalek itu, Midian itu banyak, tapi di belakang itu, di gunung-gunung itu, tentara malaikat surga siap menolong kita. Lah yang bujangnya nggak ngerti apa-apa, sampai ditolong, diberikan, ya ini bujangnya kan ketergantungan. Nih, buka mata imanmu. Baru dia lihat, wow. Berarti maksudnya saudara. Kalau imannya dewasa, dia bisa lihat lebih luas saudara. Dia nggak khawatir, kenapa? Dia tahu setiap masalah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Setiap ada pergumulan, Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Dia bisa lihat luas. Nah, terakhir, next. Orang yang demikian paham kebenaran. Paham kebenaran maksudnya apa saudara? Dia akan melakukan, mengerti firman, dia akan mempraktekkan firman, dia akan berusaha mengimpartasikan firman kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, dia nggak akan sok-sokan saudara. Kalau yang mandiri masih agak gaya dikit, nih loh, aku tahu firman. Tapi orang yang paham kebenaran, semakin paham kebenaran, ya, ya, semakin apa? Padi semakin tua semakin merunduk. Gak sok-sokan saudara. Guru silat yang paling senior kelihatannya kayak orang biasa aja. Ya kalau di film-film itu ya udah tua tongkatan mungkin ya. Tapi kalau duel tiba-tiba diserang musuh dia bisa gitu saja. Meskipun udah tua tapi bisa menghadapi. Tapi dia nggak perlu tunjukkan itu gaya-gayaan gitu saudara. Dia lakukan secukupnya. Dia jadikan kebenaran sebagai kebutuhan dia, bukan menjadi baju dia untuk ditunjukin sama orang gitu. Nah, ini fase pertumbuhan iman. Sekarang masing-masing kita ada di mana? Gak usah lihat kanan kirinya, lu di mana? Gak usah. Masing-masing kita. Sekali lagi, kalau kita masih dalam posisi ketergantungan, jangan minder. Semua harus lewat dari situ. Tapi kalau engkau mau bertumbuh, punya respon yang benar, engkau bisa naik lebih lagi. Yang sudah mandiri, jangan nyombong. Karena masih harus lebih lagi berbuah. Yang sudah berbuah, pertahankan. Sampai pada akhirnya. Jangan mau garis finish, melorot. Ya saudara, sangat disayangkan. Engkau sudah buang waktu begitu lama. Engkau sudah korbankan banyak hal. Tiba-tiba di akhir melorot saudara. Next. Jadi kita udah tahu fase pertumbuhan. Selanjutnya kita lihat sesuatu, teladan kehidupan. Nah, suaranya boleh ditegaskan. Saudara perhatikan ya, ini tunggu, jangan diketahui dulu. Ini baru tayang beberapa waktu lalu. Pak Gilbert, pendeta Gilbert itu sering mewawancarai orang-orang yang bisa menjadi inspirasi. Dan terakhir-terakhir ini beliau banyak kepada orang-orang seperti Pak Niko. Ya, terus waktu lalu hamba Tuhan Pak Erastus, justru dia mau gali siapa yang dianggap kontroversial. Salah satunya Pak Niko, karena apa? Orang ada yang ngomongin tentang Pentakosta ketiga. Nah, tapi saya suka dari obrolan ini adalah gini saudara, bukan ngobrolin tentang Pentakosta ketiganya ya. Saudara nanti perhatikan, saya ingin saudara memperhatikannya justru pada apa? Respon Pak Niko. Ya, ketika dia dapat visi Tuhan, caranya responnya gimana? Nah, kita perhatikan. Ini sudah saya potong-potong. Dari 28 menit, tinggal 2 menit, saudara ya. Ya, kita lihat sebentar di videonya. Suaranya boleh saya? Tuhan kalau bisa sama saya nggak ngerti. Ya. Tapi saya percaya.
Amin. Kalau saya percaya, maka saya berkata-kata. Seperti Rasul Paulus berkata. Jadi mulainya Tuhan bicara, saya nggak ngerti, karena meskipun saya nggak ngerti, karena saya percaya saya berkata-kata. Dan karena berkata-kata akhirnya menuai hasilnya. Yang aku maksudkan selama ini yang pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Jadi selanjutnya ada, jadi mulai dari sepotong-sepotong penjelasan ya. Jadi ini sepotong-sepotong yang merupakan kayak pasal-pasal. Ya. Terus betul, Pentakosta ketiga. Saya nggak ngerti apa itu Pentakosta ketiga. Ini kira-kira tahun berapa? 2013. 2013. Setelah 2013 baru ngomong ini. Ya. Jadi di situ saya sekali lagi saya tidak ngerti, tapi saya percaya Tuhan ngomong. Kan bisa berkata-kata. Karena itu berkata-kata. Itu saya lakukan sejak awal perjalanan dari pelayanan saya. Saya ngomong terus juga. Ya, karena ini sesuatu yang baru. Ya. Yang banyak menuai kecaman itu ya pasti saya. Ya. Itu mulai gereja. Saya juga nggak ngerti. Ya. Saya pikir ada sukacita, lalu gereja, lalu banyak orang yang artinya terkena dampaknya. Ya. Tapi penuaian jiwanya juga jelas. Ya. Tapi puji Tuhan kalau sekarang gereja mana yang tidak menanam gereja? Ya, luar biasa. Banyak sekarang satu gereja lokal punya 5 gereja. Dulu nggak ada. Ya. Itu seperti itu juga. Yang itu Pentakosta ketiga. Ya. Jadi apapun yang Pak Niko bilang, ini kan dasarnya Alkitab dan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, oke, saudara. Ya, yang lain itu pembahasan tentang Pentakosta ketiga itu apa? Saya ingin kita fokus kepada poin-poin yang hamba Tuhan ini sampaikan. Pak Niko ini terkenal sebagai vision man, saudara. Seorang yang suka menangkap visinya Tuhan. Dari kita ingat visi waktu pertama kali apa? Membangun Pondok Daun. Doa pujian penyembahan. Ya, terus kalau lengkapnya ada dibahas tentang penuaian jiwa besar-besaran. Ya, kemudian apa? Tentang kesembuhan, pemulihan kesembuhan. Sekarang bicara tentang Pentakosta ketiga. Visi, dan visi. Sekali lagi, sebuah visi itu tidak sesuatu yang belum terlihat, saudara. Betul? Sesuatu yang belum terlihat, tapi sudah ada di bayangan kita. Oh, Tuhan mau bawa ke sini. Cuma belum terwujud gitu. Nah, tadi kita belajar sesuatu, saudara. Ada satu poin yang sangat jelas, ya. Ketika Tuhan kasih visi sama Pak Niko, apa? Dia mendengar, dia tidak mengerti, tetapi percaya. Dia lakukan, dia bertindak, gitu, saudara. Ya, terjadi pengulangan kalimat itu berkali-kali. Tuhan ngomong, aku nggak mengerti, aku percaya, aku lakukan. Ya, meskipun tadi ada kalimat lagi, waktu dapat visi dari Surabaya pindah ke kota Jakarta, terus Tuhan suruh, waktu itu belum ada gedung gereja, ya. Bahkan sampai hari ini Pak Niko tidak punya gedung gereja. Dia pakai apa? JHCC ya. Dia nggak punya gedung gereja, saudara. Secara ini Sentul ada sekarang. Ibadah minggunya di JHCC, saudara. Saudara, tapi dia terus perkatakan, dapat kecaman, orang mulai curiga sama dia. Ya, dia tetap fokus dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, kalimat yang paling akhir, Pak Gilbert bilang, jadi Pak Niko dari semuanya ini sesuai dengan Alkitab ya. Nah, ini saudara, kita belajar tentang punya iman. Iman itu bagaimana? Minggu lalu kita sudah bahas iman salah satunya tidak untuk sebuah hal yang kita ingini. Tapi iman itu datangnya dari apa? Kehendaknya Bapa. Kita belajar next. Oh, harus dikasih di itu dulu. Ya. Nah, saudara masih ingat minggu lalu saya kasih PR sama saudara apa? Masih ingat ya? Ya, kita baca dulu sambil ingat-ingat. Kalau sebuah tujuan tadi kita baca, kembali sama ayat itu. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang berakar di dalam Tuhan. Sama seperti apa? Next. Sama seperti pohon
Seperti pohon mengambil makanan dari tanah melalui apa? Akar. Demikian juga kita dapat hidup karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan dasar hidup kita. Ya, Tuhan dasar hidup kita. Jadi saudara, kita bicara pertumbuhan, harus awalnya apa? Kita punya akar yang kuat di dalam Kristus. Sebab tanpa berakar dalam Kristus, dari mana saudara dapat makanan yang bisa menumbuhkan hidupmu, menumbuhkan iman saudara? Nah, gimana kita bisa berakar di dalam Kristus? Next, kita lanjutkan saudara. Ya, penting bagi kita untuk berakar kuat sebagai apa? Landasan sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya, sebelum kita membangun hidup kita di atas dasar yang kuat ini, saudara. Ya, jadi gini saudara, kita mau bicara, aku mau menjadi orang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Yang penting dasarnya ini harus kuat dulu. Punya akar yang kuat. Fungsi akar untuk mendapatkan air, mendapatkan sumber makanan. Pohon yang akarnya nggak kuat, mungkin dia bisa tumbuh. Tapi ada badai, pohon itu gampang roboh. Tapi pohon yang akarnya kuat ke dalam, meskipun ada goncangan, bahkan gempa sekalipun, itu hanya seperti kayak digoyang-goyang aja, saudara. Enaknya digoyang-goyang, tapi dia nggak roboh. Ngerti saudara? Karena akarnya kuat. Nah, supaya akarnya kuat, modal kita apa? DP next tanpa alasan. Ya, PR-nya sudah saya sampaikan. Coba tak tes dulu, DP tanpa alasan, tanpa buka catatan bisa enggak? D-nya apa? Dengar firman Tuhan. P-nya apa? Percaya firman Tuhan. TA-nya apa? Minta. Apa yang kita percaya dari firman itu. Terus N-nya apa? Menantikan Tuhan, menantikan firman-Nya terus dinyatakan. PA-nya apa? Pandang selalu firman Tuhan. Iya, A-nya apa? Akui. Wah, akui akan kebenaran firman-Nya. LA-nya apa? Lakukan. Terus S-nya apa? Syukuri senantiasa janji firman-Nya. Kasih tepuk tangan buat saudara. Ya, jadi DP tanpa alasan. Nah, kita masuk D, dengar firman Tuhan. Baca sama-sama Roma 10 17 3 2 1. Inti iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan timbul dari keinginan. Tetangga saya punya mobil bagus, iman saya timbul. Enggak saudara. Itu namanya mengingini saudara. Nafsu bukan iman saudara. Iman timbul ketika bahkan tidak ada keinginan, tetapi dari firman yang saudara baca, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu. Engkau akan memiliki ya tanah yang kau injak akan jadi kepunyaanmu. Itu muncul bukan karena pas lagi lewat, tak injak-injak, ya jadi. Enggak saudara. Saudara nggak punya keinginan, tapi Tuhan bilang, itu loh. Ingat nggak berapa hari lalu kamu jalan di sana, itu nanti akan jadi punyamu. Gitu saudara. Bukan lagi pas ke sana, ini gitu. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Bukan nasihat teman, bukan kata orang tua, bukan kata sahabat atau pasanganmu, tapi karena firman Kristus. Di luar firman Kristus, berarti itu bukan bicara tentang iman. Next, P-nya percayai firman Tuhan. Amsal 35, 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu. Setelah kita terima firman Tuhan, kadang tidak mudah kita mempercayai. Apalagi kalau itu hal yang tidak mungkin.
Apalagi kalau itu hal yang kayaknya nggak masuk akal. Dihitung pakai kalkulator nggak mungkin. Dimaksud saudara. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, jangan nanggung-nanggung. Kalau Tuhan udah bilang, yakini, nggak usah hitung lagi secara manusia bisa nggak. Percaya dulu apa yang firman-Nya katakan. Selanjutnya, DP tanpa minta apa yang dipercayai. 1 Yohanes 5 ayat 14-15, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kita berani minta, dan kita yakin doa kita dikabulkan karena apa? Kembali tadi, karena yang kita terima itu timbul dari firman Tuhan. Itu timbul dari kehendak Tuhan, bukan pengennya kita. Orang kalau mendapat firman iman, firman Tuhan yang menjadi iman buat dia, saudara, maka dia akan apa? Akan berani minta. Aku yakin bukan karena mauku Tuhan, tapi Kau yang kasih ini sama aku. Jadi kita tangkap Pak Niko ya. Beliau tinggalkan Surabaya, artinya dia tinggalkan comfort zone, saudara. Di Surabaya, Pak Niko sudah jadi pemimpin pujian yang luar biasa pada masa itu. Ya, di pengembalaan di Pak Alex Tanu Saputra. Ya, kalau memilih lebih baik bertahan. Tapi Tuhan perintahkan untuk apa? Pergi, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda ke kota Jakarta. Jakarta hari itu tanda kutip sudah ada banyak pendeta-pendeta yang lebih senior, lebih ngetop. Istilahnya masuk kota Jakarta adalah sebuah tantangan yang berat. Tapi waktu dia belajar taat, saudara, dia berkatakan, karena Engkau yang perintahkan, aku minta Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Aku minta kirimkan para pekerja-pekerja itu. Satu persatu. Yang pertama justru datang akhirnya buka gereja dari Bandung. Ya, Pak David Cakra. Ya, pertama kali Pak Niko cabangnya ada gedung gerejanya itu Pak David Cakra malah dari Bandung. Gak masuk akal, saudara. Ya, next. Terus menerima dengan aktif. Nah ini saya mau bahas di sini salah satu yang seru, saudara. Hendaklah ia memintai dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau kita sudah yakin apa yang Tuhan katakan, kita terima dengan iman, kita minta dengan iman, dan jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya diberkati kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah sekian tahun lamanya, belasan tahun menikah, tidak punya anak, saudara. Bukan mereka tidak ada usaha. Mereka pergi ke dokter sana, dokter sini, sana, sini, minum obat macam-macam. Mengikuti bayi tabung, program bayi. Tapi tidak ada hasil. Satu kali dalam sebuah ibadah, dia diketemukan dengan seorang hamba Tuhan yang hamba Tuhan ini nggak kenal sama sekali sama dia dan bilang sama dia, kamu akan dikasih anak. Tapi saya mau tanya sama kamu, apakah kamu sudah bertindak? Hah? Maksudnya apa? Saya sudah bertindak. Segala sudah dilakukan. Tapi kamu belum bertindak, kata hamba Tuhan itu. Maksudnya apa? Hamba Tuhan ini nanya, pendeta luar ini nanya, kamu kalau makan satu meja berapa orang? Ya berdua lah kita. Mulai sekarang bertiga. Siapkan satu kursi buat anakmu. Wah, dia bilang, aneh ini. Saya satu ini pendeta. Masa tiga? Ngaco. Tapi dia bilang, oke. Terus apa lagi, Pak? Oke, terus apa lagi? Oh, kalau di kamar? Oh, punya kamar bayi enggak? Belum, bayinya belum ada. Buat kamar bayi, katanya. Terus apa lagi?
Kalau pergi-pergi, bayangin sedang dorong kereta bayi. Dalam hatinya ini pendeta tambah aneh. Tapi ya dengerin aja. Terus ada lagi nggak? Oh sudah. Ya. Kok pada tahu ya? Ya. Pengerja, makanya para pengerja ya, pelayan Tuhan, kalau minggu pertama jam 8 datang doa pengerja dulu. Jadi saya kasih tahu bocorannya dulu, saudara ya. Nah, saudara, akhirnya apa saudara kasih? Dia pulang sama istrinya. Dia pikir pendeta ini agak aneh sih, tapi ya aneh-aneh ya coba aja kali ya. Siapa tahu, gitu saudara. Terus dia mulai bilang, ya nanti kita coba ya. Istrinya namanya Lucy, ya. Ya pendetanya namanya Pak Juan Mogi, saudara. Ya, nanti kita ada satu kursi lagi. Terus istrinya bilang, oh ya kalau gitu nanti kamar anak kita warna pink kali ya Pak. Jangan warna biru. Pink, biru. Di mobil ribut saudara. Dia sadar kenapa kita ribut gara-gara kamar. Sudah ambil warna coklat saja. Dari tengah-tengah kata saudara ya. Akhirnya mereka bikin itu kamar juga. Nah yang terakhir ini ujian iman dia. Beliau suka jogging. Dia pikir aneh kalau jogging terus kayak gini gitu. Tapi dia kayak apa ya, dorongan itu terus ada. Coba lakukan. Akhirnya dia mulai praktekin saudara. Dia berlatih lagi jogging sambil dorong, membayangkan dorong kereta bayi. Mungkin mulai ngomong, halo anakku ya. Orang lain bilang, kayaknya ada orang sarap gitu. Tapi dia lakukan. Dan luar biasa. Setelah sekian belas tahun gak punya anak. Akhirnya Tuhan beri mereka seorang anak. Perempuan ya, yang bertumbuh secara luar biasa. Saudara yang kekasih, menerima dengan aktif saudara. Kadang ketika kita terima janji Tuhan, kita cuma nunggu. Kita nggak bertindak. Iman tanpa perbuatan apa? Hakikatnya mati. Kalau itu datang dari Tuhan, firman sudah dinyatakan, percayai apa yang Tuhan sudah katakan, terus apa? Minta terus sama Tuhan, dan apa? Mulai saudara terima dengan aktif, terus lanjut. Pandang selalu firman Tuhan. Mari kita terus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, terus yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kepada Yesus saja kita memandang, maka kita bisa diberikan penjelasannya. Dulu zaman Pak Harto ada Menteri Penerangan. Siapa? Sangat terkenal beliau. Ya, tanda kutip ya, beliau jadi lebih terkenal bahkan dari presidennya. Karena yang lebih sering masuk TV, beliau menjelaskan segala sesuatunya. Nah, saudara, kalau kita hidup dalam Kristus terus memandang sama Yesus, firman itu bukan hanya menjadi janji buat kita, tapi firman itu akan memberikan jalan yang terang. Amin. Waktu kita buntu, mau apa lagi Tuhan? Engkau baca firman lagi, tiba-tiba ayat firman ini membuka sesuatu yang baru, kasih jalan sama saudara. Berkali-kali saya boleh ngalami itu. Saya juga dengar beberapa orang bersaksi, waktu buntu solusinya bukan kata orang, solusinya bukan pengalaman orang, tapi tiba-tiba di dalam firman yang dibaca, wow, ada solusi. Saya pernah cerita waktu Pak Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama nyalon jadi Bupati Bangka Belitung. Dia tahu salah satu yang akan diserang adalah tentang apanya. Dia nggak bisa baca tulis Al-Quran. Dia bingung, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Padahal Bangka Belitung 90 sekian persen Muslim. Tuhan tolong saya. Malam itu, ya, Bu Vivi Leti Indra itu adiknya seorang pengacara, punya rekan banyak.
tiba-tiba ada 3 rekan ulama-ulama, saudara, kiai-kiai. Malam itu sudah kemalaman datang ke rumahnya, terus mau nginep. Tuhan bukain jalan terang itu hari. Silakan nginep di sini. Mau sampai kapan? Ya kalau boleh agak kelamaan, kami udah usur, udah tua, capek, silakan. Dia tahu jalan terang Tuhan sedang kasih. Besok dia harus kampanye. Salah satunya adalah debat terbuka. Saudara, benar hari hanya saudara. Dia ditantang. Coba apa arti kitab ini? Nah, sebelumnya dia sudah ngomong, dia panggil grup band dangdut, saudara. Nanti ada waktu saya bilang, ya musik dangdut dulu ya. Nanti saya minta waktu, saya ke belakang dulu. Dangdutnya nyanyi dulu. Jadi waktu ditanya kayak gitu, saudara, dia bilang, oke, biar kita relax, saya akan kasih jawaban setelah kita dengar musik dangdut ini dulu. Dan joget-joget, dia ke belakang, saudara. Ngapain? Ketemu kiai itu, ini maksudnya apa? Dia cabut. Selesai, dia keluar. Saya jelaskan pertanyaan saudara, saya jawab dong. Kaget orang. Wah, hebat sekali. Ngerti maksudnya, saudara? Waktu kita andalkan Tuhan, kadang kita nggak ngerti jawabannya, Tuhan akan buka jawabannya. Amin. Kita buat Tuhan kita. Pandang selalu sama Yesus dan akui Dia, ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, ya. Akui Tuhan, artinya gini, saudara. Kita bukan hanya percaya, tapi menghidupkan Tuhan dalam keseharian kita. Abraham dijanjikan punya keturunan, tapi Abraham tidak berkata, kalau dia tidak berkata, ya semua ini karena Tuhan, aku mulai yakin Tuhan akan memberikan aku anak. Makanya mulai hari ini kemana-mana kenalkan namaku Abraham, bapak segala orang percaya. Karena dia mengakui Tuhannya, maka kalau dia mengakui Tuhannya, dia berani memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Terus, kalau sudah mengakui Tuhan, mari mulai lakukan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan setelah kita merespon. Selama kita belum merespon, saudara, Tuhan tunggu kita. Waktu kita sudah melakukan, engkau dengar suara Tuhan baik-baik, engkau lakukan dengan setia. Ya, minggu lalu saya sampaikan dalam iman ada kesabaran. Kau lakukan dengan setia, maka apa? Tuhan akan angkat engkau. Artinya Tuhan akan apa? Berikan apa yang Dia janjikan. Tuhan akan promosikan hidupmu. Dan yang terakhir, selalu senantiasa mengucap syukur, senantiasa akan firman Tuhan. Karena untuk mengimani segala sesuatu, tadi Pak Niko bilang, kecaman itu akan ada, hujatan akan ada, cemoohan akan ada. Tapi satu-satunya yang bisa menangkal semua itu ada dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Syukuri firman itu, karena saudara percaya Tuhan tidak sedang berbohong sama saudara. Amin. Tuhan sedang tidak bermanis bibir sama saudara, tapi Tuhan sedang memperkatakan kebenarannya atas hidup saudara. Jadi hiduplah dengan DP tanpa alasan. Praktekkan ini, saudara. Ya, saya rindu mendengar kesaksian saudara hari-hari ke depan. Ya, bagaimana saudara mengalami Tuhan yang luar biasa dalam firman-Nya. Sebagai akhir penutup, saya mendampingi praise and worship. Satu ayat firman kita akan baca. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 8. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Amin. Saudara, ada orang yang sangat beruntung. Kita orang yang sangat beruntung karena apa? Ya, kita cukup percaya Tuhan yang belum pernah kita jumpai secara langsung, tapi kita percaya Dia Tuhan yang pernah ada ke dunia, Tuhan yang pernah mati dan dibangkitkan, Tuhan yang hidup mengalahkan maut. Amin. Ya, Yesus Tuhan yang kita sembah. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat pujian, beri Dia hormat pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia angkat tangan, bagi iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, yaitu ketika dia bisa menyerahkan hidupnya sama Tuhan, memberi pakai oleh Tuhan, menyatakan kuasanya. Pagi hari ini saudara, mungkin engkau sedang dalam fase ketergantungan, kau sedang belajar untuk membangun imanmu sebagai seorang percaya. Kau masih bergumul, kau masih butuh pertolongan, tapi percayalah saudara, miliki respon yang benar untuk terus bertumbuh. Engkau mau dibentuk, engkau mau diajar, engkau punya roh yang haus dan lapar, engkau dapat bertumbuh masuk dalam fase yang mandiri, di mana engkau bisa lebih sering menggali firman-Nya. Engkau berani mempraktikkan firman-Nya meskipun gak ada orang yang tolong saudara. Saudara, tapi Tuhan mau kita gak hanya berhenti dalam fase mandiri. Tuhan mau kita bertumbuh, menghasilkan buah. Kehidupan saudara menjadi kehidupan yang dinikmati oleh banyak orang. Iman saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika orang-orang lihat saudara, orang-orang itu akan berkata, aku mau mengalami seperti yang kau alami. Aku mau mengalami Yesus di dalam hidupku. Akhirnya ini saudara, mari kita punya iman yang terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan pernah puas, jangan pernah berhenti, jangan stagnan di tempat saudara, jangan diam di tempat. Tapi sampai Yesus datang jemput kita, Dia jumpai saudara, saya adalah pribadi-pribadi yang punya iman yang dewasa dalam Tuhan. Mari sambut Dia, puji Dia. Waktu kau angkat tangan, katakan, Tuhan, aku angkat tangan bukan hanya menyembah-Mu, tapi aku percaya padamu. Aku yakin apa yang kau janjikan dalam hidupku. Aku yakin peliharaanmu. Mari saudara bersama-sama sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus.
belajar hari ini. Kami punya iman yang mau bertumbuh terus dewasa di dalam Tuhan. Goncangan apapun, kesulitan apapun, kami tetap memandang kepada Yesus. Kami tetap pandang firman itu. Kami tetap mau percaya firman-Mu. Bahkan kami mau Tuhan beriman dengan aktif firman-Mu. Kami mau perkatakan dan kami mau melakukannya. Meskipun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang berkata-kata bahwa akan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu. Biarlah Kau jumpai iman di dalam setiap kami pada waktu Kau datang. Bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi iman seperti biji sesame yang terus bertumbuh, berbuah, dan akhirnya dapat dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kau memberkati semua kami, keluarga YSI Hongkong Kowloon di dalam kasih kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami saudara akan bawa persembahan syukur kami. Ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami bawa korban syukur kami. Karena Tuhan teramat baik bagi siapa kami. Berkatilah dalam segala pelimpahan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita buat